عليكم. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبينا المصطفى وعلى آله وصحبه أهل الصدق والوفاء. أما بعد, segala puji atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat, rahmat serta anugerahnya kumpul pada pagi hari yang cerah ini untuk melaksanakan upacara dalam memperingati Hari Santri. Memperingati Santri sebagaimana mengingat momen yang telah terjadi pada tanggal 22 Oktober 1945 yang dipelopori oleh Hadratus Syekh Kiai Hashim Asy'ari, yang mana beliau telah mempelopori untuk resolusi jihad. Untuk apa? Untuk mencegah masuknya penjajah kembali ke Indonesia, dan juga untuk mengusir penjajah-penjajah yang tersisa yang ada di Indonesia. Maka peringatan seperti ini, ikhwani, sebagai bentuk ihya'ul munasabat, sebagai bentuk menjalankan perintah dari Allah, wa dzakirhum bi ayyamillah, dan ingatkanlah mereka akan hari-hari yang besar, hari-hari yang Allah limpahkan anugerah serta rahmatnya. Dan perkumpulan kita pada hari ini adalah sebagai bentuk menjalankan perintah tersebut. Maka dalam persepsi Sayyidil Walid Al-Habib Abu Bakar Al-Adni bin Ali Al-Mashhur, peringatan seperti ini adalah ihya'ul munasabat, menghidupkan momentum-momentum sejarah besar bagi umat. Bagaimana tidak, karena peringatan seperti ini adalah sarana untuk mengingat jasa daripada ulama dan juga santri yang telah rela mengorbankan harta, jiwa dan raganya. Yang kedua, ihya'ul munasabah seperti ini adalah sarana untuk mengingatkan yang mana mungkin kita telah lupa. Kalau tidak ada peringatan seperti ini, kita lupa bagaimana jasa para ulama dan juga para santri pada tanggal 22 Oktober 1945, dan juga sebagai sarana untuk kita syukuri bagaimana mereka rela mengorbankan nyawa serta harta dan lain-lainnya, dan juga sebagai bentuk edukasi bagi yang tidak tahu menjadi tahu bahwasanya para ulama kita, para santri-santri di kala itu yang siang harinya membuka kitab, di malam harinya mengangkat senjata. Untuk apa? Untuk bergerilya melawan musuh-musuh bangsa. Ibadallah, maka peringatan seperti ini adalah momentum untuk kita semua untuk mempelajari dan juga mensyukuri atas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepada kita. Ibadallah, dalam Mars FSI santri yang digubah oleh Sayyidil Walid Al-Habib Muhammad Rizieq bin Hussein bin Shihab, dalam liriknya menggambarkan kepada kita akan esensi seorang santri, hakikat seorang santri, yaitu cinta Allah, cinta agama, cinta Rasul, cinta ulama, dan cinta sahabat. Dan ini selaras akan Subhanahu wa ta'ala, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha habba ilaykum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai Muhammad,
katakan kepada umatmu, jangan sampai kita lebih cinta, melebihi cinta kita daripada Allah dan Rasulullah serta jihad fi sabilillah. Apabila orang tua kita, anak kita, saudara kita, pasangan kita, harta kita, tempat tinggal kita, jikalau kita lebih cintai, fatarabbasu. Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan, fatarabbasu, maka tunggulah sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan keputusannya. Artinya apa, ibadallah? Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, jangan sampai kita lebih mencintai apapun itu melebihi cinta kita kepada Allah dan Rasulnya serta jihad fi sabilillah. Sekarang bagaimana kita bisa cinta kepada Allah? Apa bukti cinta kita kepada Allah? Cinta kita kepada Allah buktinya adalah dengan mengikuti baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum. Qul, katakan wahai Muhammad kepada umatmu dari kita semua tanpa terkecuali, kita dikhitab, in kuntum tuhibbunallah, kalau benar-benar kalian cinta kepada Allah, maka kuncinya apa? Ikut Nabi. Fattabi'uni, maka kalau seorang hamba, seorang muslim udah ikut Nabi, apa natijahnya? Yuhibbukumullah, Allah akan cinta kepada kalian. Gak sampai di situ, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Ini adalah bukti kita cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam lirik kami cinta Allah yang Maha Esa, cinta Nabi dan keluarga, kita juga dituntut untuk mencintai Nabi. Sekarang apa bukti kita cinta kepada Nabi? Dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan, man ahya sunnati faqad ahabbani. Siapa orang yang menjalankan, menghidupkan sunnahku, faqad ahabbani, maka sungguh dia telah mencintaiku. Artinya apa? Dusta, ibadallah, dusta ya ikhwan talabah. Seorang mengaku cinta Nabi tapi tidak menjalankan sunnahnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man ahya sunnati, siapa orang menghidupkan sunnahku, faqad ahabbani, maka sungguh dia telah mencintaiku. Jadi tanda cinta kepada Rasul adalah dengan menghidupkan sunnahnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang apa samrahnya? Apa natijahnya ketika kita sudah menghidupkan sunnahnya Nabi? Faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Orang yang telah menghidupkan sunnahku, maka dia telah benar-benar mencintaiku. Orang-orang yang benar-benar telah mencintaiku, kana ma'i fil jannah, kelak tempatnya bersamaku di surga. Jadi ingin dibangkitkan bersama Nabi di surga, kuncinya apa? Menghidupkan sunnah Nabi. Itu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa jihadin fi sabilillah, Allah juga menghimbau kita untuk jihad fi sabilillah, di jalannya. Jihad bukan hanya tentang pertumpahan darah, ikhwani talabah. Bukan hanya tentang pertumpahan darah, bukan. Dalam arti yang luas jihad. Jihad bisa jihad dengan ilmu. Sebagaimana seorang santri ditempatkan oleh orang tuanya untuk menuntut ilmu, maka gunakanlah waktu dan juga tempat yang kalian berada di sini, gunakan sebaik-baik mungkin untuk menuntut ilmu. Begitu juga jihad bisa jihad dengan harta. Dengan pengertian yang luas yang lain bisa dengan membela agama. Seperti bagaimana dalam lirik daripada Mars FSI Santri. Bela agama, akidah, akhlak, syariat, bangsa dan negara. Dan itu semua bisa kita jalankan sebagai seorang santri. Seorang santri ditempatkan di pondok pesantren sebagai talabul ilm, untuk menuntut ilmu. Maka termasuk perbuatan zalim dalam
Ta'rif disebutkan wad'u syai' fi ghairi mahallih, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Maka apabila kita sudah ditempatkan di pondok pesantren dan kita tidak menuntut ilmu, maka kita telah berbuat zalim. Oleh karenanya, ikhwanut talabah, maka sungguh sangat beribu sayang, pada beberapa pekan lalu kita mendengar daripada media mainstream yang menyebutkan bahwasanya pondok pesantren adalah tempat eksploitasi, tempat feodalisme, tempat perbudakan, bahwasanya mereka santri diperbudak berkhidmah kepada guru-gurunya. Ikhwani, Al-Faqir tegaskan pada pagi hari ini bahwasanya seorang santri ketika berkhidmah kepada gurunya itu adalah akan jadi sabab musabab keberkahan daripada ilmunya. Sebagaimana disebutkan daripada Abu Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, thabatul ilmi bil mudzakarah, mantapnya suatu ilmu itu dengan mudzakarah, dengan mutala'ah, wa naf'uhu bi ridha syekh, dan kemanfaatnya suatu ilmu itu dengan keridhaannya seorang guru, wa barakatuhu fil khidmah, dan keberkahan daripada suatu ilmu itu didapatkan dengan suatu khidmah. Artinya apa? Artinya seorang santri ketika berkhidmah itu bukan suatu perbudakan, akan tapi sebagai bentuk khidmah untuk mengharapkan keberkahan di masa akan depannya. Oleh karena ibadallah, Al-Faqir menghimbau para santri untuk belajar dengan sesungguh-sungguhnya. La tahsabil majra tamran anta akiluhu, lan tablughal majra hatta talaqis sabra. Ikhwanut talabah, kalau cita-cita kalian adalah menjadi seorang ulama, kalau cita-cita kalian adalah seorang santri yang kelak akan membela agama bangsa dan negara, la tahsabil majra tamran anta akiluhu, jangan harap kita sampai daripada cita-cita tersebut dengan bermanis-manisan seperti korma yang kita makan. Lan tablughal majda, kita tidak akan mencapai daripada cita-cita kita kecuali sampai kita merasakan pahitnya. Oleh karenanya, kalau kita melihat Abu Sayyid Al-Habib Muhammad Rizq bin Husain bin Syihab sekarang ini, jangan lihat sekarangnya, jangan lihat nihayahnya, jangan lihat akhirnya, akan tapi lihat bagaimana permulaannya, bagaimana beliau ketika saat menuntut ilmu, bagaimana beliau gigih dalam saat menuntut ilmu, bagaimana beliau rajin untuk membaca kitab. Itu yang harus kita lihat, jangan melihat akhirnya saja. Oleh karena itu, Al-Faqir menghimbau semua untuk selalu menuntut ilmu dengan ikhlas dan juga bersungguh-sungguh, ikhlasan lillah subhanahu wa ta'ala. Hakadha minni, wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.